Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan sepanjang minggu ini di dalam setiap kehidupan kita. Karena Allah terus bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Walaupun mungkin pada saat ini kita diizinkan mengalami tantangan-tantangan di dalam kehidupan, tetapi percayalah ketika kita selalu mengandalkan Tuhan, Dia akan terus menyediakan kepada kita jalan keluar yang terbaik, sehingga kita akan memperoleh kemenangan sepanjang minggu ini di dalam kehidupan kita. Dan kita beriman bahwa Allah telah bersama-sama dengan kita sepanjang minggu ini, memberkati setiap aktivitas pekerjaan atau apapun yang kita telah lakukan. Dan kita boleh bertemu kembali di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang keempat dengan tema membagikan misi Allah. Untuk beberapa menit ke depan ini, mari kita merenungkan akan firman Tuhan lewat ringkasan pelajaran sekolah Sabat ini. Ayat tema kita sepanjang minggu ini terdapat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudaraku, pelajaran minggu yang lalu berfokus pada panggilan Allah kepada umat manusia untuk bekerja sama dengannya dalam pekerjaan membagikan kasih-Nya kepada dunia. Dan Allah memberikan misi kepada kita. Dan misi ini berakar pada penciptaan dan ditegaskan kembali di seluruh kitab suci. Dan pada pekan ini kita masih akan mempelajari mengenai misi Allah. Fokus pelajaran kita adalah membagikan misi Allah tersebut. Dan apakah misi Allah itu? Misi Allah adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Dan untuk mencapai tujuannya ini, Dia telah menugaskan saudara dan saya masing-masing untuk berperan sesuai dengan karunia kita masing-masing di dalam memenuhi misi tersebut. Untuk pelajaran kita sepanjang minggu ini, kita akan mempelajari kehidupan, pengalaman, dan pelayanan dari Abraham. Melalui teladan Abraham, kita akan mempelajari bersama beberapa cara di mana kita dapat membagikan misi Tuhan. Untuk beberapa menit ke depan ini kita akan mempelajari bersama membagikan misi Tuhan, keramahan, kasih terhadap sesama, dan doa pengantaraan. Selanjutnya adalah hasil dari misi, ialah menerima keputusan individu dan tunduk pada kehendak ilahi. Mari kita melihat pelajaran kita berikut ini. Keramah tamahan. Ibrani 13 ayat 2 mengatakan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Mari pada saat ini kita berfokus kepada pengalaman dari Abraham. Ketika peristiwa ini diceritakan, dia sedang duduk di bawah naungan pintu tendanya, dan Abraham melihat 3 orang asing ini lewat di dekatnya. Dan apa yang dilakukan oleh Abraham? Responsnya ialah segera dia berlari ke arah mereka. Ia tidak menunggu sampai mereka meminta keramah tamahannya, atau jika mereka bermaksud demikian. Namun Abraham mengambil inisiatif. Walaupun dia tidak mengenal akan orang-orang ini, tetapi dia menawarkan kepada mereka apa yang dimilikinya. Dan selanjutnya, Abraham ingin memuaskan dengan kemampuan terbaiknya kebutuhan orang-orang yang berinteraksi dengannya. Tidak hanya kebutuhan material, tetapi juga kebutuhan rohani. Abraham sangat peka dengan misinya, yaitu membagikan kepada setiap orang pengetahuan akan Tuhan di dalam sebuah dunia yang diliputi oleh kekafiran, penyembahan berhala, dan politeisme. Dan cara Abraham yang paling tepat untuk memenuhi misinya adalah melalui keramah tamahan yang ditunjukkan kepada orang-orang asing ini yang kelihatannya baru saja muncul dari pandangannya. Dan lewat keramah tamahan ini, ia menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Dan ini adalah merupakan contoh yang patut saudara dan saya tiru. Bagaimana dengan pengalaman kehidupan kita? Apakah kita menunjukkan keramah tamahan kepada satu dengan yang lain? Kepada teman, sahabat, saudara, maupun sama seperti dengan Abraham, orang asing yang tidak kita kenal? Mari kita menunjukkan keramah tamahan kita kepada sesama manusia. Kasih terhadap sesama. Kejadian 18 ayat 23 mengatakan, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Cerita berlanjut. Siapa yang dikhawatirkan Abraham? Apakah orang benar atau orang jahat sesuai dengan Kejadian 18 ayatnya yang ke-23? Abraham mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan penduduk Sodom ketika dia menyelamatkan mereka dari Kedorlaomer dan menemani mereka kembali ke kota mereka. Kita boleh dapatkan informasi ini di dalam Kejadian 14 ayat 14-16 dan 21. Dia mengetahui bahwa orang-orang Sodom ini bukanlah orang baik, tetapi sebaliknya mereka adalah orang jahat.
Tetapi di dalam kota Sodom itu dia juga mengetahui bahwa ada keluarga yang saleh di antara mereka. Dan Tuhan mengetahui isi hati Abraham. Maka yang dilakukan oleh Tuhan ialah ia menjelaskan rencananya kepadanya dan menunggu reaksinya bahwa kota ini akan ditunggang balikan, akan dimusnahkan oleh karena kejahatan mereka. Dan Allah menunggu akan respon dari Abraham. Dan apakah respon Abraham? Jika Abraham tidak mengasihi penduduk Sodom yang jahat ini, dia akan berkata, "Selamatkan keponakanku, jangan biarkan dia binasa bersama orang jahat." Tapi bukan itu yang ia minta. Apakah yang diminta oleh Abraham? Dia bernegosiasi dengan Tuhan, kalau boleh selamatkan akan kota Sodom dan Gomora ini dari kebinasaan. Kita harus mengasihi orang lain karena Yesus juga mati untuk mereka. Sama seperti dengan Yesus menebus kita dari setiap kesalahan kita. Dan masih ada harapan bahwa pada suatu saat dalam kehidupan mereka akan menerima keselamatan. Oleh karena itu mari kita tunjukkan kasih kita kepada sesama manusia. Sama seperti kita mengasihi Allah dan mengasihi diri kita sendiri. Sama seperti dengan Abraham, dia mendasari permohonannya pada apa yang dia tahu secara pribadi tentang kasih Allah bagi umat manusia. Dia sendiri memiliki kasih yang besar kepada orang-orang berdosa, dan dia tahu bahwa selama masih ada kehidupan, masih ada harapan bagi keselamatan. Biarlah kita juga memiliki pemikiran yang sama terhadap keselamatan, bukan hanya diri kita sendiri, tetapi juga sesama manusia. Doa pengantaraan. Yakobus 5:16 mengatakan, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Cerita dilanjutkan ketika Abraham mengadakan tawar-menawar dengan Allah terkait dengan keselamatan kota Sodom dan Gomora. Setelah mendengar hukuman atas Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, Abraham berdoa kepada Tuhan demi penduduknya yang tidak layak ini. Di dalam Kejadian 18 ayat 24 kita bisa temukan informasinya. Dan ketika Abraham mengadakan doa syafaat ataupun doa pengantaran, dia menyatakan bahwa di antara orang-orang Sodom dan Gomora ini ada juga orang-orang yang adil, yang saleh, yang setia, yang tidak pantas mati bersama-sama dengan orang jahat. Lalu dia mengadakan tawar-menawar dengan Allah. Mungkin ada 50, mungkin ada 45, mungkin 40, 30, 20, dan terakhir 10. Dan apa respon Tuhan? Allah mengatakan, kalaupun ada 10 orang benar di dalam kota tersebut, maka kota tersebut tidak akan dibinasakan. Dan kita tahu bersama akan ceritanya. Dan pada akhirnya, kota ini dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 19 ayat 20 dan 21, di sana dikatakan, "Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara." Lalu apa sahut malaikat? Maka dia katakan, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan." Kita lihat bersama sesuai dengan cerita bahwa sebenarnya ada 4 orang yang setia kepada Tuhan, yakni Lot, kedua anaknya dan istrinya. Dan Tuhan menyelamatkan seluruh kota, yakni kota Zoar ini, oleh karena 4 orang ini. Karena Allah mencintai ke-4 orang ini. Tetapi kita tahu bersama akan ceritanya pada akhirnya istri Lot menjadi tiang garam. Tetapi itulah jawaban dari doa syafaat Abraham. Kita harus menjadi perantara bagi mereka yang berhubungan dengan kita, tidak hanya untuk kebutuhan fisik mereka, tetapi juga untuk pertobatan mereka. Kita harus belajar dari kehidupan doa Abraham. Dia terbiasa untuk berkomunikasi, berdoa kepada Tuhan dengan doa syafaat atau doa pengantaraan. Demikian pula dengan saudara dan saya pada saat ini. Mari kita belajar untuk terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan lewat doa-doa kita kepada Tuhan. Dan kita harus belajar untuk menyampaikan doa-doa pengantaraan, untuk mendoakan bukan hanya kepentingan-kepentingan kita secara pribadi, tetapi juga kita mendoakan orang lain. Menerima keputusan individu. Kejadian 18 ayat 25 mengatakan, "Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik." Mari kita lihat persamaan antara perilaku Lot dan perilaku Abraham ketika menjamu orang asing. Yang pertama, Abraham duduk di depan pintu, demikian pula dengan Lot. Dia duduk di depan pintu. Abraham dia menerima para malaikat. Lot pun demikian, dia menerima para malaikat ketika datang. Selanjutnya Abraham dia mengundang mereka untuk makan. Dan demikian pula yang dilakukan oleh Lot. Dia mengundang mereka
untuk makan. Dan Abraham menjadi perantara bagi orang lain, dan Lot juga menjadi perantara bagi orang lain. Jadi ada kesamaan antara Abraham dan Lot ketika mereka menjamu akan orang-orang asing. Lebih lanjut lagi, Abraham menjadi perantara bagi Sodom, tetapi hanya 3 orang yang selamat. Lot menjadi perantara bagi putra, putri, dan menantu laki-lakinya, tetapi hanya 2 putrinya yang selamat. Apakah perantara orang-orang saleh ini gagal? Apakah Abraham atau Lot ini gagal? Tidak sama sekali. Tuhan tidak akan menyelamatkan siapapun tanpa kehendaknya sendiri. Keselamatan tergantung pada pilihan masing-masing orang. Istri Lot mengetahui bahwa ada konsekuensi apabila dia menoleh ke belakang ketika peristiwa kehancuran Sodom dan Gomora. Tetapi ketika dia membuat pilihan untuk melihat ke belakang, itu merupakan pilihannya sendiri. Dan Allah menghargai setiap pilihan-pilihan yang dibuat oleh manusia dengan ada upah dan konsekuensi dari pilihan-pilihan kita. Allah memberikan keselamatan kepada kita manusia, tetapi hanya mereka yang memilih untuk percaya kepada Tuhan tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Allah menghargai pilihan masing-masing kita manusia. Namun, doa syafaat menawarkan peluang untuk perubahan yang tidak akan ditawarkan jika tidak dilakukan. Abraham mengadakan doa syafaat untuk keselamatan manusia pada waktu itu di kota Sodom dan Gomora. Dan Lot beserta dengan kedua anaknya selamat. Demikian pula dengan kita. Walaupun memang keselamatan itu atas dasar pilihan, tetapi kita dapat mendoakan orang lain supaya dapat membuat pilihan-pilihan yang tepat di dalam kehidupannya. Mari kita belajar untuk terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita berdoa, baik untuk diri kita sendiri, keluarga kita, sahabat, teman kita, maupun kita mendoakan orang-orang asing yang ada di sekitar kita ataupun di mana saja berada. Karena doa syafaat ini sangat penting untuk pertumbuhan kerohanian kita dan juga untuk menjangkau akan orang-orang untuk datang kepada Tuhan, untuk membuat keputusan-keputusan secara pribadi di dalam kehidupan. Tunduk pada kehendak ilahi. Kejadian 19 ayat 27 dan 28 mengatakan, ketika Abraham pagi-pagi dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Saudaraku, salah satu sifat utama Abraham adalah tunduk pada kehendak Allah. Dan kalau kita melihat pengalaman-pengalaman di dalam kehidupannya, semuanya berhubungan dengan sifat ini. Bagaimana dia tunduk pada setiap kehendak Allah di dalam kehidupannya. Ketika Tuhan memanggilnya untuk pergi ke Kanaan dan menjadi berkat bagi dunia, apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia menaatinya. Walaupun dia tidak tahu kemana dia harus pergi pada waktu itu, tetapi dia tidak mengabaikan panggilan itu. Dia juga tidak memberikan jawaban apapun. Yang ia lakukan adalah dia keluar dari tanah Ur. Selanjutnya, karena harus berpisah dari keponakannya, ia membiarkan keponakannya yang memilih wilayahnya. Padahal kalau mau dilihat, Abraham lebih tua dibandingkan dengan Lot, yang seharusnya Abraham memiliki wewenang untuk memilih wilayah mana yang mereka akan tuju pertama kali. Tetapi dia memberikan kebebasan kepada Lot. Dia mengetahui bahwa Allah akan memenuhi kehendaknya di dalam hal apapun di dalam setiap kehidupannya. Selanjutnya, setelah doa syafaat untuk Sodom, Abraham berangkat keesokan paginya dengan harapan permintaannya dipenuhi. Namun apa yang terjadi kita tahu bersama ceritanya. Sodom dan Gomora pada akhirnya dibinasakan. Tetapi Lot beserta dengan kedua anaknya selamat dari pembinasaan tersebut. Tetapi yang dilakukan oleh Abraham ketika dia melihat kehancuran dari kota Sodom dan Gomora yang tidak sesuai dengan ekspektasi ataupun keinginan dari Abraham, ialah kalau boleh Sodom dan Gomora ini tidak dibinasakan. Abraham tetap patuh kepada Tuhan. Tidak ada keluhan darinya. Walaupun permohonannya tidak sesuai dengan keinginannya, tetapi sekali lagi dia tunduk pada kehendak ilahi. Dan sebagaimana Abraham, kita juga harus belajar untuk selalu menerima kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin rencana-rencana kita berbeda dengan rencana Tuhan, rancangan-rancangan yang kita telah buat berbeda dengan apa yang diinginkan Tuhan berlaku di dalam kehidupan kita. Tetapi meskipun demikian, meskipun berbeda dengan kehendak kita harus selalu belajar untuk tunduk, harus belajar untuk patuh terhadap kehendak Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya.
Tuhan bisa menggunakan Abraham karena ketaatannya kepada Allah dalam segala situasi. Demikian pula dengan kehidupan kita pada saat ini. Allah bisa menggunakan kita untuk dapat mengerjakan misi Allah sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan bagi kita dengan semaksimal mungkin. Asalkan kita tunduk kepada kehendak Tuhan. Abraham dihormati oleh bangsa-bangsa di sekelilingnya sebagai seorang penghulu yang gagah perkasa dan seorang pemimpin yang sanggup dan arif bijaksana. Kesetiaannya kepada Allah tidak dapat digoyahkan, sementara keramat tamahan dan kedermawanannya membangkitkan kepercayaan serta persahabatan, dan keagungannya itu membuat dia disegani dan dihormati. Mari kita belajar dari pengalaman kehidupan Abraham. Sebagaimana Abraham, demikian pula dengan kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Allah akan terus menggunakan kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan menyampaikan akan misinya di dunia ini. Mari kita terus membuat pilihan yang benar untuk kita terus ada di dalam Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih karena pelajaran yang begitu baik. Pengalaman dari Abraham. Dia percaya dengan sesungguhnya kepada Tuhan. Dia menyerahkan akan kehidupannya untuk sepenuhnya dikontrol, diarahkan oleh Tuhan. Karena dia mengetahui bahwa dia adalah perpanjangan tangan untuk menyampaikan misi Allah. Bantu kami untuk kami dapat mempraktekkan akan pelajaran ini di dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.